Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa saya di kelas teknik proyeksi bisnis. Nah, bab yang akan kita bahas adalah tentang regresi. Jadi, apa yang saya sampaikan di sini adalah tentang pengenalan regresi. Jadi, ada dua macam regresi, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda atau multiple regression. Nah, ini adalah contoh soal untuk regresi yang sederhana dulu. Ya, jadi ciri dari regresi sederhana adalah di sini ada Y atau yang dipengaruhi dan di sini ada X yang mempengaruhi. Nah, cirinya adalah yang mempengaruhi atau X-nya ini hanya ada satu. Variabelnya hanya ada satu. Sedangkan untuk multiple regression, nanti X-nya di sini ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Minimal ada 2X atau ada dua variabel independen, maka itu disebut multiple regression atau regresi berganda. Nah, untuk regresi sederhana. Regresi sederhana ini adalah contohnya. Nah, ini adalah tampilan yang akan saudara dapatkan di soal. Lalu, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita bisa membuat tabel berikutnya. Ya, ini Y dan X ini ada di soal. Kemudian kita membutuhkan satu kolom selanjutnya, yaitu X kali Y. Jadi, 13,5 di sini didapatkan dari 10 kali 1,3. Hasilnya 13. Di sini ada angka 12 didapatkan dari 6 dikali 2. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian di sini ada kolom X kuadrat. X kuadrat ini didapatkan dari angka X di sini, 1,3 dikuadratkan, hasilnya 1,69. Kemudian angka 4 di sini juga didapatkan dari X kuadrat di baris yang sama. 2 kuadrat hasilnya 4. Dan seterusnya sampai bawah sama caranya. Kemudian untuk nilai Y kuadrat, di sini ada angka 100 didapatkan dari nilai Y. Di sini ada angka 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 100. Begitu juga dengan angka 36 di sini. Didapatkan dari nilai Y di baris yang sama, yaitu 6 dikuadratkan, jadi 36. Dengan cara yang sama, saudara bisa mendapatkan angka-angka berikutnya sampai bawah. Kemudian, seluruh kolom ini dijumlah. Ya, dijumlah. Selanjutnya, nah, di sini ada rumus B1 dan B0. Untuk bisa mendapatkan nilai atau angka B1 ini, kita perlu mengerjakan tabel-tabel sebelumnya tadi. Di slide sebelumnya. Ya, jadi ada sigma XY, ada sigma X, ada sigma Y. Ini angka-angka ini didapatkan dari slide-slide sebelumnya. Ya, N-nya 10. Kemudian ini dimasukkan saja. Hasilnya adalah minus 14,54. Gitu. Nah, angka ini buat apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian saudara cari B0. B0 ini rumusnya adalah sigma Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma X dibagi N. Nilai B1-nya sudah ada di sini, nilai sigma Y juga sudah ada di tabel yang sebelumnya tadi dibuat, nilai N-nya sudah ada, dikurangi B1-nya minus 14,54 dikali sigma X-nya 14,4 dibagi N. N-nya 10. Hasilnya adalah, hasil akhirnya 32,14. Nah, ketika kita sudah memiliki nilai B1 dan B0, maka kita bisa membuat rumus Y forecast. Jadi Y forecast itu untuk regresi sederhana, itu rumusnya pasti Y forecast sama dengan B0 plus
B1 kali X. Ya, saya ingin memberi tanda. Ya, ini pasti rumusnya seperti ini terus. Pasti rumusnya seperti ini terus. Ya, yang ganti adalah B0-nya dan B1-nya di setiap soalnya, ya. Karena kita sudah mengetahui nilai B0 dan B1, ya, sudah kita hitung di atas ini. B0-nya kita masukkan di sini 32,14 minus 14,54 X. Ya. Nah, ini adalah persamaan regresi yang sudah kita ketahui. Jadi ini biasanya menjadi soal pertama untuk regresi sederhana. Silahkan saudara cari persamaan regresinya. Nah, inilah jawabannya, persamaan regresinya ini. Kemudian, kalau sudah ketemu persamaan regresinya seperti apa, biasanya akan ada pertanyaan lanjutan. Nah, apabila saya ingin meramal, berapakah jumlah galon yang terjual jika harganya 1,63 dolar? Ya. Jadi yang dimaksud harga di sini tadi adalah X-nya. Dari persamaan regresi yang ada tadi, yang sudah kita temukan di slide sebelumnya, maka nilai penjualannya adalah sebagai berikut. Y forecast sama dengan 32,14 dikurangi 14,54X. Sehingga kalau X-nya diganti 1,63 didapatkan 32,14 dikurangi hasil dari 14,54 dikali 1,63. Hasilnya adalah 8.440. Dapat disimpulkan apabila harganya 1,63 dolar, maka jumlah galon yang terjual adalah 8.440 galon. Seperti itu. Nah, soal ini bisa diganti-ganti. Apabila harganya adalah 2 dolar, nah X-nya tinggal diganti 2. Apabila harganya adalah 3 dolar, nah X-nya diganti 3, maka akan ketemu Y forecast-nya. Seperti itu. Jadi, di sini kita ada konstanta, di sini kita ada koefisien, lalu di sini ada variabel. Nah, variabelnya ini X-nya inilah yang kita ganti-ganti sesuai soalnya. Kemudian di sini ada multiple regression analysis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan saja bahwa perbedaannya dari yang regresi sederhana tadi. Kalau di regresi sederhana tadi hanya ada penjualan dan harganya, ya. Sedangkan di multiple regression atau regresi berganda ini, kita punya variabel baru yaitu biaya promosi. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi hanya X, harga barang berpengaruh terhadap Y penjualan. Sedangkan sekarang, harga dan biaya promosi itu bisa berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Seperti itu. Nah, ini juga contoh yang lain. Nah, ini X-nya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5.